Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Meilani dengan NIM H44180024. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil makalah saya dengan judul Analisis Strategi Kebijakan Penghematan Energi Listrik Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi, Studi Kasus Perumahan Mutiara Gading 1. Berikut susunan pemaparan yang akan saya sampaikan, mulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, implikasi kebijakan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan dari Kementerian ESDM, peningkatan konsumsi energi listrik per kapita di Indonesia setiap tahunnya meningkat, sampai pada tahun 2020 triwulan pertama. Namun, adanya pandemi COVID ini berdampak pada penurunan konsumsi energi listrik di sektor industri, sosial, bisnis, dan pemerintah. Sedangkan pada sektor rumah tangga justru sebaliknya. Pada sektor rumah tangga mengalami peningkatan konsumsi sebesar 7,4%. Permintaan energi listrik yang tinggi oleh masyarakat, namun penawaran energi listrik oleh PT PLN yang masih lemah, hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan. Menurut Wulandari 2015, emisi yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga bersifat tidak langsung, yaitu dari penggunaan peralatan-peralatan elektronik rumah tangga. Emisi yang dihasilkan adalah emisi CO2 yang dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca lalu berdampak pada perubahan iklim. Maka dari itu, penghematan energi dapat dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan tujuan ke-13 Sustainable Development Goals yang berupa mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Rumusan masalah dari makalah ini, yang pertama, seberapa besar perubahan konsumsi energi listrik masyarakat sebelum dan sesaat pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi energi listrik di perumahan Mutiara Gading 1. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi kebijakan penghematan energi listrik pada sektor rumah tangga. Selanjutnya, tujuan dari makalah ini yang pertama, mengidentifikasi perubahan konsumsi listrik di perumahan Mutiara Gading 1 sebelum dan saat pandemi COVID-19 dengan biaya tagihan listrik. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan konsumsi energi listrik di perumahan Mutiara Gading 1. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga ini merupakan fokus presentasi saya pada video kali ini, yaitu menganalisis rekomendasi kebijakan penghematan energi listrik pada sektor rumah tangga. Metode penelitian dalam makalah ini yang pertama ada lokasi penelitian, yaitu di perumahan Mutiara Gading 1, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Lalu sumber data yang digunakan yaitu ada data primer, yaitu melalui wawancara menggunakan kuesioner, dan yang kedua ada data sekunder, yaitu melalui literatur terkait. Kemudian untuk metode analisis datanya, yaitu untuk menganalisis strategi kebijakan penghematan energi listrik di sektor rumah tangga, saya menggunakan PROMETI atau Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation, yaitu metode penentuan urutan atau prioritas dari analisis multikriteria. Metode ini mampu mengakomodir kriteria pemilihan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, dapat dilihat pada slide, ini merupakan tabel penelitian terdahulu, dapat dilihat pada judul penelitian dari ketiga literatur merupakan alternatif peluang hemat energi atau penghematan energi pada suatu bangunan besar yang menggunakan metode PROMETI dan menggunakan alternatif kebijakan yang sama, yaitu yang pertama mengubah instruksi penggunaan fasilitas perusahaan, kemudian yang kedua menyesuaikan desain bangunan dan ruangan, yang ketiga menerapkan teknologi berbasis hemat energi, dan yang terakhir melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusianya. Selanjutnya, masih di dalam penelitian terdahulu, literatur kali ini merupakan sudah membahas mengenai penghematan energi listrik di sektor rumah tangga dengan mengestimasi berapa manfaat biaya yang didapatkan dari penghematan tersebut serta beberapa daya listrik yang dapat dihemat. Namun untuk kebijakannya ini belum ada. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dalam menganalisis strategi kebijakan penghematan energi listrik di sektor rumah tangga yang menggunakan PROMETI, saya menggunakan alternatif kebijakan, yaitu berupa kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sudah dicanangkan atau diterapkan oleh pemerintah. Alternatif kebijakannya diantaranya
program penghematan listrik 10%, kemudian yang kedua program penghematan listrik 30%, dan yang ketiga program lampu hemat energi. Kemudian untuk kriteria alternatif kebijakannya, saya menggunakan penurunan biaya tagihan listrik atau PBT, penurunan penggunaan daya listrik atau PDL, tingkat penerimaan program atau TPP, efektivitas penggunaan listrik atau EPL, dan kenyamanan pelanggan atau KP. Untuk hasilnya sendiri dapat didapatkan hasil perankingan dari analisis Prometi. Nilai positif menggambarkan alternatif yang mendominasi dibandingkan yang lainnya. Hasil analisis didapatkan bahwa kondisi ranking yang mendekati nilai positif atau mendekati 1 yang paling tinggi adalah program penghematan listrik 30% dengan skor net flow sebesar 0,5 ribu. Lalu program penghematan energi listrik 10% dengan skor net flow sebesar 0,1000. Sedangkan Prometi ranking dengan kondisi negatif yaitu ada pada program lampu hemat energi dengan skor sebesar minus 0,6000. Selain menggunakan hasil dari perankingan, dalam analisis Prometi juga didapatkan nilai P, P+, dan P-. Hasil pengolahan Prometi untuk mengetahui kebijakan penghematan energi listrik di sektor rumah tangga yang optimal didapatkan dari hasil distribusi P+, dan P- dari ketiga alternatif kebijakan. Dapat dilihat pada slide berikut merupakan hasil dari P+, dan P-. Jadi, strategi kebijakan yang optimal yang dapat dilakukan dalam penghematan energi listrik di sektor rumah tangga yaitu program penghematan listrik 30% pada pemakaian rutin bulanan. Selanjutnya ada implikasi kebijakan. Hasil analisis dengan Prometi didapatkan solusi terbaik yang dapat diterapkan untuk upaya penghematan energi listrik di sektor rumah tangga yaitu dengan program penghematan listrik 30%. Penghematan ini dapat dilakukan dalam beberapa hal seperti penurunan kualitas dan penggantian peralatan listrik hemat energi, kemudian pembatasan waktu pemakaian. Menurut Santoso dan Salim 2019, alternatif kebijakan dengan penghematan energi listrik 30% dapat menghemat pasokan listrik nasional sebesar 5.679 gigawatt atau setara dengan 83,3 triliun rupiah. Kesimpulannya adalah, hasil analisis dengan menggunakan Prometi didapatkan bahwa alternatif kebijakan untuk penghematan energi listrik di sektor rumah tangga yang optimal yaitu adalah program penghematan listrik 30% dari pemakaian rutin bulanan. Upaya nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mensosialisasikan program ini dengan seluas-luasnya ke seluruh pelanggan listrik rumah tangga. Kemudian diperlukan adanya kebijakan yang mendukung upaya penghematan ini juga ditunjang dengan bantuan piranti teknologi yang efisien yang dapat menjangkau ke seluruh pelanggan sehingga program ini dapat dijalankan dengan optimal. Sekian pemaparan mengenai penghematan energi listrik di sektor rumah tangga dengan menggunakan analisis Prometi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.